ya mungkin saya kembali lagi ya mengenai paham punya pantau ya, ini mungkin saatnya investor mulai memantau nih portofolionya masing-masing, baik dia bertindak sebagai trader maupun sebagai investor. Nah, apa yang perlu dipantau sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa dilakukan oleh investor kita maupun trader kita ya. Pertama mungkin ya tetap harus cek rekening investasinya secara berkala ya. Jadi walaupun misalnya kalau trader kan memang wajib nih setiap hari mungkin harus mantau ya, karena dia tipenya trader, dia agak short term ya, berarti setiap hari mungkin harus cek rekening investasinya, portofolio investasinya. Nah, termasuk juga investor nih, karena banyak anggapan kalau orang jadi investor tuh beli simpan nggak diperhatiin lagi, tetap harus diperhatikan ya. Ini saat yang tepat nih, harus diperhatikan portofolionya, dicek lagi. Yang kedua, di sisi pantau adalah memantau berita-berita nih ya, apalagi yang sentimen-sentimen terkait mengenai saham atau emiten yang kita miliki ya, yang ada di portofolio kita. Jadi jangan lepas tangan begitu saja, tetap memantau berita apa nih yang paling update. Misalnya kalau kemarin-kemarin ada terkait harga komoditi, kalau saya punya emiten komoditas, pengaruhnya apa terhadap saham saya, atau mungkin ada aksi korporasi, misalnya BBRI mau buyback nih, kan ada rencana ada RUPS nih, itu harus tetap diikuti nih, hasil RUPS-nya akan seperti apa, buyback-nya, harga buyback-nya di harga berapa, itu harus tetap dipantau oleh investor kita. Terus selain itu, kalau itu dari sisi fundamental, dari sisi teknikal juga harus tetap dipantau ya, indikator-indikator pergerakan harga saham, mulai dari mungkin pergerakan IHSG ya, karena kita tahu biasanya sih, misalnya contohnya nih, biasanya kan di bulan Januari Februari memang market agak ada kenaikan dia, bahkan kalau tadi sempat saya sampaikan kemarin bahwa secara data kan di Februari mungkin rata-rata kita ada kenaikan bahkan sampai 1,36%. Bahkan tahun lalu tuh di Februari indeks kita ya, IHSG kita naik sampai 6,47%. Tapi perlu hati-hati karena kan namanya saham kan berfluktuasi ya, biasanya kan di bulan Maret ada penurunan. Bahkan kalau saya lihat walaupun di tahun lalu tapi penurunannya cukup dalam di bulan Maret dia di minus 4,11%. Itu juga perlu diperhatikan oleh investor kita, baik dia sebagai seorang investor ya maupun sebagai trader nih. Kalau investor mungkin melihatnya misalnya kalau bulan Februari ini lagi bagus, mungkin saat yang beli, tapi kalau di bulan tidak langsung beli banyak karena tahu mungkin di bulan Maret biasanya ada penurunan, bisa simpan cash lah buat nyicil di bulan Maret ke saham-saham prinsip apa yang bisa turun misalnya di bulan Maret. Itu patut juga diperhatikan. Nah, bursa juga kan memberikan tools sebetulnya ya buat investor, buat trader, buat mempermudah kita memantau saham-saham kita ya, tanpa misalnya harus membaca laporan keuangannya dulu ya, atau misalnya baca-baca berita. Kita kan ada beberapa tools nih, misalnya kalau sobat indeks atau sahabat bisnis Sulawesi tahu, kita ada notasi khusus ya buat saham-saham tertentu. Jadi setiap saham tuh biasanya ada kode di belakangnya. Kalau saya ambil contoh yang paling simpel tuh notasi khususnya, misalnya kalau ada saham tuh yang ada apa gitu ya, AAA terus ada kode titik S di belakangnya, berarti perusahaan tersebut tidak ada penjualan misalnya, atau penjualnya minus di tahun itu. Atau ada kode B, berarti ada kemungkinan perusahaan itu ya. Jadi terus misalnya berarti equity-nya negatif. Nah, itu bisa menjadi tools atau bantuan buat investor tanpa harus baca laporan keuangan secara keseluruhan ya. Karena kan mungkin ada beberapa yang malas baca laporan keuangan. Nah, bisa lihat tuh nanti di online trading kelihatan kode sahamnya, terus ada diikuti notasi, ada banyak notasinya bahkan ya, itu bisa menjadi acuan investor kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya kalau ada saham masuk UMA ya, unusual market activity misalnya, ada saham tuh berarti dianggapnya bahwa perdagangan saham itu tidak wajar misalnya, unusual, tidak seperti biasanya. Itu harus hati-hati mungkin dengan saham-saham seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah tetap memantau sahamnya, baik itu tetap update terhadap berita perusahaannya, tetap update tadi terhadap laporan keuangannya. Kalau malas baca laporan keuangan bisa lihat bantuan notasi-notasi khusus yang diberikan oleh bursa.
terus memantau misalnya indikator UMA misalnya ya, Usual Market Activity, perusahaannya masuk ke UMA atau tidak, itu bisa menjadi acuan sebetulnya buat investor. Intinya dalam kondisi market yang lagi bagus seperti ini tetap harus hati-hati, karena kita tahu ya tidak ada saham yang harganya naik terus beli ya. Jadi garis lurus seperti itu ya. Yang namanya saham pasti ada fluktuasi harga saham, jadi tetap harus hati-hati. Khususnya mungkin buat seorang trader yang mungkin mereka tujuan utamanya adalah memanfaatkan fluktuasi harga sahamnya. Kalau investor mungkin masih aman-aman saja ya, misalnya beli saham fundamentalnya bagus, tadi disampaikan oleh Pak Adrian, harganya lagi murah, perusahaannya blue chip, fundamental bagus, beli cicil walaupun harganya turun, mungkin semakin beli, tapi yang penting adalah manajemen cash-nya juga nanti ya. Jadi nggak langsung beli banyak, nah itu mungkin yang juga perlu diperhatikan. Mungkin seperti itu, Bli.